Shalom semuanya, saudara. Wow, kita percaya hari inilah hari yang baik. Amin. Hari yang dijadikan Tuhan. Seringkali kita takut karena keadaan yang kita lihat, tapi kita mau percaya apa yang kita lihat itu Tuhan. Amin. Apa yang kita lihat itu baik. Apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Kalau Tuhan sudah mengerjakan dari awal itu baik, nggak mungkin di tengah itu nggak baik. Amin. Nggak mungkin di akhirnya nggak baik. Kalau awalnya Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita, pertengahannya Dia akan buat baik. Di akhir kehidupan kita juga Tuhan akan buat baik. Amin. Haleluya, saudara. Dan hari ini saya percaya ada banyak hal-hal yang besar, keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kemarin Rabu itu saya mau pergi WBI, saudara. Dan di tol itu macet banget gitu ya. Kadang-kadang dari Jakarta ke Bekasi itu nggak bisa diprediksi, kadang lancar, kadang macet gitu ya. Nah, kemarin pas Rabu itu macet banget sampai saya WA Pak Erwin kayaknya saya agak telat deh. Tapi puji Tuhan saya nggak telat, saya pas gitu ya. Nah, ketika dalam keadaan macet gitu ya saudara ya, ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan dalam keadaan macet itu, saya lihat dari kaca spion mobil saya yang di depan saya, yang di dalam gitu ya, saya melihat mobil di belakang saya gitu. Nah, kebetulan kaca film saya di belakang itu nggak terlalu gelap, terang, jadi mobil belakang itu bisa terlihat gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah seorang bapak yang lagi menyetir mobil itu, saudara, dan dengan satu anaknya yang masih kecil, kira-kira seumur Esra gitu ya, kira-kira umur 3-4 tahun gitu. Nah, kemudian anak kecil ini bermain sama bapaknya itu digangguin terus gitu sama anaknya yang di belakang itu. Wah, kayak diajak main. Lalu saya sempat terpaku gitu ya, di tengah macet itu saya terpaku dan saya melihat kaca spion saya, mereka sedang bermain terus gitu, lama gitu ya, mereka sedang bermain. Kemudian Tuhan bilang gini sama saya, itu yang saya mau sama kamu, itu yang saya mau sama jemaat di tempat ini gitu ya. Dia ingin sama kita setiap waktu bermain, tidak ada ketakutan di situ gitu ya. Karena saya percaya sukacita kita adalah sukacitanya Tuhan. Dan sukacitanya Tuhan itu ditemukan ketika Dia ada sama kita. Amin. Jadi hari ini saudara, mari apapun keadaan yang kita alami gitu ya, kita mau datang sama Tuhan. Dia selalu menunggu kita. Dia selalu rindu sama kita untuk kita selalu datang ke dalamnya gitu ya, apapun keadaannya. Dan hari ini tema yang saya berikan untuk saudara adalah mengingat kebaikannya. Amin. Hari ini apapun masalah saudara, yang kita mau ingat hanyalah kebaikannya. Karena saya rindu setiap jemaat di tempat ini lebih merenungkan atau mengingat kebaikan Tuhan setiap hari dibanding mengingat masalah di setiap waktu, saudara. Masalah itu akan selalu ada gitu ya. Masalah itu akan selalu silih berganti dari masalah satu kepada masalah yang lainnya. Tetapi kita nggak mau sepanjang kehidupan kita yang kita renungkan itu hanya masalah. Yang kita renungkan hanya sakit penyakit kita. Aduh Pak, kayaknya sakit penyakit aku nggak mungkin sembuh deh. No. Kalau Tuhan sudah bilang sembuh, pasti sembuh. Amin. Nggak ada hal-hal yang lain di dalamnya gitu loh. Kalau Tuhan bilang kita diberkati, pasti Tuhan memberkati kita dengan caranya Tuhan. Dia kaya dengan cara, saudara. Mungkin hari ini kita kehabisan cara, tapi Tuhan gak pernah kehabisan cara. Tuhan gak pernah kehabisan kebaikannya untuk kehidupan saudara. Amin. Masalah itu akan selalu ada, tetapi ingat saudara, usia kita itu belum tentu ada. Jadi kalau hari ini kita masih ada, artinya itu semua tentang kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan masih baik sama kita. Kita masih bisa merenungkan kebaikannya Tuhan setiap hari. Karena kenapa? Karena kita mau mengingat kebaikannya. Amin. Hari ini kita mau mengingat kebaikannya. Kita buka Ratapan 3 yang ke-22 sampai yang ke-23. Ratapan 3 yang ke-22 sampai yang ke-23. Ratapan 3 yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Wow, amin. Kita mau mengimani ayat ini ya saudara ya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu.
Jadi ketika kita baru bangun tidur, baru membuka mata kita, gitu ya, dia bilang gini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Sepanjang kehidupan kita ada kesetiaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Selalu ada yang namanya kebaikan, karena Dia adalah Bapa yang baik, saudara. Dia nggak bisa memberi apa yang nggak baik dalam kehidupan kita. Apa yang ada di surga itu semuanya akan menjadi bagian setiap kita. Amin. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Kalau saya pulang ke rumah saya, gitu ya, ke rumah orang tua saya nggak perlu tanya ini makanan punya siapa di meja makan. Saya langsung makan aja, gitu ya. Kenapa? Karena itu rumah Bapa saya. Apa yang Papa saya punya itu punya saya, gitu. Saya nggak perlu nanya ini jengkolnya punya siapa nih Pak? Gitu. Ini babi kecapnya punya siapa? Nggak perlu, langsung makan aja. Nah, apa yang Tuhan punya? Yang Tuhan punya adalah damai sejahtera. Apa yang Bapak kita punya lagi? Yang Bapak kita punya adalah sukacita. Kita nggak perlu memintanya lagi, karena itu adalah punya kita. Kita perlu sadar akan hal ini, Bapak Ibu Saudara semua, bahwa damai sejahtera, sukacita, bahkan semua yang ada di surga, apa yang menjadi punyanya Bapa itu adalah kepunyaannya kita juga, saudara. Amin. Adalah kepunyaannya kita juga. Nah, ada yang unik, saudara, di minggu lalu gitu ya. Saya itu ingin membeli sebuah tas gitu ya, karena tas saya itu udah rusak gitu ya. Jadi saya mencari di internet gitu ya. Di internet itu kan kita sekarang nggak perlu untuk pergi ke toko lagi untuk membeli barang yang kita mau. Akhirnya saya melihat di internet gitu ya. Nah, namanya cowok, namanya bapak-bapak, itu tuh banyak perenungan kalau mau beli barang, bener nggak? Ibu-ibu di sini pasti tahu gitu ya. Nggak seperti ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nyari barang itu selalu klik oke aja, gitu, bener nggak? Bener. Bapak-bapak lo yang bilang iya, bukan ibu-ibunya. Bapak-bapak, iya nih istri gue nih, gitu. Nah, tapi kalau bapak-bapak itu banyak perenungannya. Daripada beli buat ini, mendingan buat bensin ini nih ke Bekasi nih, gitu ya. Daripada buat ini, mendingan buat beli makanan deh, gini-gini. Banyak perenungannya. Dan suatu ketika di hari Sabtu, gitu ya, di hari Sabtunya, tante saya itu ulang tahun di sebuah hotel gitu ya, di daerah Kuningan gitu. Nah, keluarga saya itu semua menginap di hotel tersebut gitu ya. Menginap di hotel tersebut kecuali saya dan istri saya itu harus pulang. Kenapa? Karena itu hari Sabtu. Minggu kita harus ke gereja dan kita harus pelayanan gitu ya. Nah, setelah saya pulang, saya melupakan semua tas yang saya mau gitu ya, tas yang saya mau beli. Tiba-tiba di hari Seninnya saya ketemu orang tua saya di rumah gitu ya. Saya habis gereja Fatmawati, saya pulang ke rumah. Dan tiba-tiba orang tua saya bilang gini, Rama, kamu mau tas nggak? Gitu ya. Dapat dari mana? Mama dapat dari mana tasnya nih? Gitu ya kan. Lalu dia cerita, saudara. Ini ceritanya yang unik banget gitu ya. Jadi di hotel tersebut jam 10 pagi itu air panasnya mati semua. Tiba-tiba mendadak satu gedung. Dan saya percaya itu nggak mungkin terjadi di dalam sebuah misalnya hotel berbintang 5, bintang 6, itu nggak mungkin air panasnya mati gitu ya. Karena mereka sudah memenuhi standar lah gitu ya. Nah, jadi ketika air panas itu mati serentak gitu ya jam 10 pagi, permintaan maaf dari sebuah hotelnya adalah memberikan tas. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang nginep di tempat itu tidak marah-marah gitu ya. Padahal cuman beberapa menit itu, bersejam lah, 1 jam lah, nggak lama lah matinya gitu ya. Tetapi itu yang Tuhan buat supaya saya dapat tas gitu. Lalu kemudian tiba-tiba nyala dan kemudian dapat tas orang tua saya. Dan lalu pas saya mendengar apa yang orang tua saya ceritakan kepada saya, wow, saya langsung merenungkan gimana caranya Tuhan membuat itu semua supaya saya dapat tas, dan akhirnya saya nggak beli tas, saya dapat gratis gitu ya. Katanya kan orang benar dipelihara sama Tuhan. Nah, saya percaya bahwa saudara juga akan dipelihara sama Tuhan dengan caranya yang unik, saudara, dengan caranya yang nggak ketebak sama kita, gitu ya. Wow, jadi ini bukan masalah nominalnya di dalam sebuah tas. Saya cerita gini bukan masalah barangnya, bukan masalah tasnya, tetapi bagaimana cerita yang Tuhan buat, cerita yang Tuhan rangkai
supaya kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang menenun, Tuhan sedang merangkai apa yang baik untuk kehidupan kita semua di tempat ini. Amin. Jadi kalau hari ini Pak, kayaknya jawaban doa saya belum dijawab seperti pujian tadi kan, WL naikkan, belum terjawab doa saya. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik lagi daripada apa yang kita bisa pikirkan. Efesus 3 ayat 20 dikatakan bagi dialah yang melakukan, gitu ya, lebih jauh daripada apa yang kita bisa doakan. Gitu. Kalau Tuhan sudah melakukan yang baik buat kehidupan kita, Dia pasti akan melakukannya lebih jauh daripada apa yang kita bisa pikirkan, melebihi apa yang kita bisa doakan, saudara. Amin. Tetapi seringkali sadar nggak sadar kita bertanya di dalam hati kita, tapi Pak, mungkin itu hanya buat orang tertentu saja Tuhan baik, bukan buat saya. Pernah nggak seperti itu? Kita seringkali mendengar kesaksian orang yang baik dan kemudian kita bilang, wah kesaksiannya baik ya, tapi ini bukan buat saya deh kayaknya. Saya udah habis deh, kayaknya Tuhan nggak baik deh. No. Tuhan masih punya cerita yang baik untuk kehidupan kita, gitu ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Versi bahasa Indonesia sehari-harinya, BIS-nya dikatakan, dahulu aku hanya mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku sendiri melihat engkau. Saya berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, saudara, supaya kita bukan hanya mendengar dari apa kata orang, tapi kita mendengar dari telinga kita sendiri. Kita melihat dengan mata kita sendiri bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan bukan cari yang hebat, saudara, gitu. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau bersaksi demi nama kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita habis mendapatkan, mengalami sesuatu yang baik, saksikan itu buat teman kita, buat sahabat kita. Karena apa? Seperti tema yang saya buat hari ini, kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini yang mungkin yang kita ingat itu kepahitan, akar pahit, apa kata orang yang mungkin menyakiti kita mau kembali kepada track kita sesungguhnya, yaitu hanya mengingat kebaikan Tuhan. Karena saya percaya kita didesain, hati kita diciptakan bukan untuk menerima sebuah kabar yang buruk, bukan hanya untuk menerima apa kata orang yang jahat, yang menyakiti kita, tetapi hati kita didesain untuk menyimpan sesuatu yang baik, untuk menyimpan sesuatu yang benar. Amin. Nah, jadi kalau ada kesempatan untuk bersaksi gitu ya, bersaksilah, jangan malu-malu gitu ya. Kadang-kadang saya menemukan jemaat, teman-teman gitu ya, kalau di waktu diberi ruang kesaksian, kita udah mulai colek-colekan gitu Bapak Ibu, colek-colekan nanti ya. Udah lu aja gitu. Lu aja deh yang doa deh, lu aja yang bersaksi deh gitu ya. No. Itu adalah kesempatan yang Tuhan pakai untuk kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi nanti kalau di waktu-waktu ke depan, mungkin kita akan melayani panti, kita akan melayani penjara, kita akan melayani rumah sakit gitu ya. Saya sedang berpikir dengan Pak Erwin bagaimana itu jalannya bisa terjadi. Tapi saya percaya Tuhan yang akan memberi kita hikmat untuk semua itu bisa terjadi. Dan kalau itu sudah terjadi gitu ya, saya rindu setiap kita jemaat Tuhan turut aktif gitu ya, untuk mengikuti, untuk berdoa, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kita nggak mau menjadi Kristen-Kristenan gitu ya, gereja-gerejaan, tetapi kita mau menjadi berkat di luar. Amin. Kita mau menjadi terang di luar gitu ya. Di Korintus 1 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi Allah memilih yang bodoh di mata dunia untuk mempermalukan orang yang bijaksana. Jadi hari ini jangan bilang bahwa kita nggak bisa lagi, saudara. Tuhan mau pakai kita semua tanpa melihat latar belakang kita, siapa kita, kamu kaya atau miskin, kamu orang punya atau orang enggak. No. Tuhan mau pakai kita semua untuk kemuliaan. Amin. Untuk jadi terang. Jangan tunggu kita hebat dahulu baru kita melayani Tuhan, saudara. Tuhan ingin pakai saudara untuk perancangan yang besar. Saya percaya gereja ini akan menjadi sesuatu yang besar, saudara. Bukan hanya sekedar jumlah, tetapi pekerjaan Tuhan yang besar di dalam tempat ini, saudara. Gitu ya. Amin. Jangan pusing dengan jumlah nominal gitu ya, ibu-ibu ya.
Kalau udah nominal itu, wah udah pusing banget gitu ya. Nah, kita semua nggak mau pusing akan hal itu, saudara. Tetapi kita hanya mau mengingat kebaikan Tuhan supaya kebaikan itu turun atas tempat ini, turun atas keluarga kita, turun atas pelayanan kita, turun atas kehidupan kita, saudara. Amin. Jadi kalau dikatakan Allah selalu baik, tidak ada yang namanya hari yang nggak baik, saudara. Setiap hari adalah hari yang baik untuk Tuhan jadikan. Amin. Jangan seperti saya yang ceritakan 2 minggu lalu ketika saya berkhotbah, gitu ya. Orang tua saya masuk rumah sakit nggak mau pulang di hari Senin karena takut kembali lagi, katanya takut sakit lagi. Gitu ya. Kita semua anak-anak Tuhan mau percaya bahwa dari Senin sampai Minggu adalah hari yang baik. Amin. Hari yang baik. Ada orang setiap hari Senin nggak mau buka dagangannya, nggak mau buka usahanya. Hari yang sial katanya. Ketika saya tanya kenapa Pak? Ini kan udah banyak yang nungguin. Enggak, takut apes katanya gitu, takut apes. Kalau nggak buka, lah bukannya kebalikannya ya? Bukannya kalau kita buka malah kita untung, gitu ya kan? Nah, tetapi itulah kepercayaan orang yang bukan percaya sama Yesus. Kita semua yang sudah ada di dalam Yesus, kita percaya setiap hari adalah hari yang baik. Kadang-kadang saya pergi ke sebuah gedung, saudara. Saya itu terkadang lupa gitu ya. Kalau saya sama istri lupa gitu. Saya bertanya, kok nggak ada lantai 4 ya? Kok nggak ada lantai 13 ya? Gitu ya. Kamu yang gimana sih? Itu kan orang percaya katanya sial, katanya apes gitu ya. Jadi nggak ada lantai 4. Lantai 4-nya itu dikosongin, diblongin. Lantai 13-nya diblongin, dikosongin gitu ya. Dalam hati saya, udah nggak apa-apa, saya mau dia lantai 4 sama 13 buat saya semuanya gitu ya. Nah, karena kita percaya tanah yang kita injak adalah tanah yang diberkati Tuhan, gitu ya. Jadi mau kata orang dunia apa sial, nggak strategik nih tempat nih, tetapi saya percaya ketika ada saudara tempat itu diberkati Tuhan. Amin. Pernah nggak saudara pergi ke sebuah restoran itu sepi, saudara, ketika restoran itu saudara datangi, restoran itu ramai? Sering kali seperti itu. Saya juga sering kali menyadari saya itu nggak suka pergi ke tempat ramai. Saya suka pergi ke tempat yang sepi gitu ya. Apalagi sama pendeta Yoel gitu. Ram, bro, kita pergi ke tempat yang sepi. Ya kok ke tempat yang sepi ya? Nggak, biar rame. Yang bener sih. Saya juga kadang-kadang denial. Yang bener sih. Pas saya sama pendeta Yoel makan gitu ya, tempat itu jadi ramai. Tuh kan bener? Iya bener juga ya. Mulai saat itu saya percaya, saudara, tempat yang ada kitanya gitu ya, tempat itu pasti diberkati Tuhan. Usaha Bapak Ibu semua diberkati Tuhan gitu ya. Mungkin suasananya lagi mencekam, tapi saya percaya ada perlindungan ilahi, ada perlindungan Tuhan buat kita anak-anaknya gitu ya. Setiap hari adalah hari yang baik, hari yang penuh dengan kelimpahan, hari yang penuh dengan mujizat. Jangan percaya dengan apa yang dunia percaya, Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini yang saudara harus ingat. Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Versi FHYH-nya dikatakan, maka aku memusatkan pikiranku untuk memikirkan segala hal yang telah dilakukan Allah. Aku akan mengingat segala perbuatannya yang luar biasa dari zaman purbakala, dari zaman dahulu. Ya, aku akan merenungkan semua perbuatan ajaib-Mu dan membicarakan keajaiban-keajaiban-Mu. Ini yang saya rindukan dari Jemaat GBI Live setiap hari, saudara. Bahwa setiap hari yang kita mau lakukan adalah merenungkan dan membicarakan tentang Tuhan. Amin. Kita mau ya semua ya, setiap hari kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Jangan yang kita renungkan itu yang masalah-masalah aja gitu ya. Kesalahan suami, kesalahan istri gitu ya. Yang kita mau merenungkan hanyalah kebaikan Tuhan. Kalau kita lagi kumpul-kumpul gitu ya, daripada ngegosip Bapak Ibu, lebih baik kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Karena itu yang menguatkan, saudara. Kadang-kadang kesaksian kita
itu bukan hanya untuk kita aja. Kesaksian kita bisa untuk banyak orang, saudara, untuk mengalami yang namanya keajaiban Tuhan, saudara. Kemarin saya punya teman, saudara. Dan dia itu mau menjual mobilnya gitu ya. Dia mau menjual mobilnya. Lalu dia itu meminta bantuan saya gitu ya. Bro, lu kan IG-nya followersnya banyak katanya. Bisa nggak tolongin sebarin mobil itu gitu ya supaya cepat kejual gitu. Oke gitu ya. Nah, saya bantu dia gitu untuk menjual, untuk promosiin gitu ya. Tapi nggak kejual Bapak Ibu gitu ya. Dia juga udah pakai banyak cara gitu ya. Udah melalui temannya, udah melalui sebuah perusahaan di internet gitu ya. Tapi nggak kejual gitu ya. Nah, terus saya tanya, emang buat apa ini kamu jual mobil gitu ya? Saya mau beli rumah di kota Solo gitu ya, untuk investasi gitu. Jadi dia mau beralih dari mobil ke membeli rumah gitu ya. Tetapi nggak kejual Bapak Ibu. Akhirnya singkat waktu udah berbulan. Akhirnya kemarin saya ketemu orangnya lagi gitu ya. Saya ngopi juga sama Pendeta Yoel dan orang ini bercerita sama saya, bro, mobilnya sudah laku. Tetapi bukan masalah lakunya nih Bapak Ibu. Ini sekali lagi yang Tuhan buat ceritanya itu unik banget gitu ya. Nah, kalau lakunya di awal-awal, rumah yang dia mau beli itu harganya masih tetap, masih tinggi gitu ya, masih yang semestinya gitu ya, yang seharusnya. Tetapi saya percaya Tuhan itu baik gitu ya. Nah, berbulan-bulan mobil ini nggak kejual gitu ya, berbulan-bulan mobil ini nggak kejual, akhirnya kejual dan akhirnya dia mau beli rumah ini harganya sudah turun, saudara. Bayangin apa yang Tuhan buat seandainya kalau mobil ini cepat lakunya gitu ya, dia harus menambahi sejumlah uang untuk membeli rumah ini. Tetapi sejak itu dia tahu bahwa Tuhan itu juga baik dalam kehidupannya. Bisa pas waktunya, dia tunggu berbulan-bulan, kayaknya lama ya nunggu jawaban doa gitu seperti puja, jadi kayaknya lama. Ternyata ada maksudnya Tuhan di balik itu semua Bapak Ibu gitu ya. Akhirnya dia membeli rumah di kota Solo Bapak Ibu dengan harga yang rendah. Pas nggak? Saya tanya dong sama orangnya, pas nggak harganya? Pas. Dia nggak nambah sepeser pun. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin ada doamu yang belum dijawab sama Tuhan, kayaknya saya udah mau nyerah. No. Tuhan nggak pernah menyerah atas kehidupan kita. Bahkan Tuhan masih berkarya untuk kehidupan kita. Dia melakukan lebih jauh daripada apa yang kita bisa pikirkan, melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Jadi cuman sederhana saja pagi hari ini Bapak Ibu. Cuman 2 hal dari ayat ini kita belajar, yaitu merenungkan dan membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang